Hingga baru-baru ini, aku selalu menganggap keluargaku tidak seperti keluarga, kebanyakan. Setiap kali aku melihat postingan di media sosial tentang bagaimana orang tua secara membabi buta lebih menyayangi anak laki-laki daripada anak perempuan, atau tentang saudara perempuan yang mengorbankan seluruh hidupnya demi kesejahteraan saudara laki-lakinya, aku tidak pernah tahan untuk tidak memberikan komentar sinis. Aku ingin mengatakan, tidak semua orang tua sepicik itu, tidak semua anak perempuan sulung memiliki nasib seberat itu. Setidaknya, aku merasa beruntung sejak lahir. Namun, tampaknya Tuhan memutuskan bahwa keberuntungan itu belum cukup bagiku. Dia membuatku memenangkan hadiah utama undian nasional sebesar 100 miliar rupiah. Aku menatap tiket undian itu, berkali-kali mengucek mata, dengan cermat, mencocokkan nomor yang keluar. Semuanya benar. Itu adalah hadiah utama. Aku membeli tiket itu seminggu yang lalu secara spontan saat melewati sebuah kios. Nomor yang kupilih, ialah lahir keempat anggota keluarga kami. Siapa sangka tiket itu benar-benar bernilai 100 miliar. Setelah dipotong pajak dan biaya lainnya, aku akan menerima sekitar 85 miliar rupiah bersih. Pada saat itu, aku merasa seperti melayang di udara. Pikiranku kosong melompong. Aku segera meminta izin pulang dari kantor dan mengendarai mobilku. Aku tidak sabar untuk menyampaikan berita gembira ini kepada bapak, ibu, dan adik laki-lakiku, Bayu. Tepat pada masa-masa ini, kami mendapat kabar bahwa rumah tua orang tuaku di pinggiran kota terkena proyek pembebasan lahan untuk jalan tol. Orang tuaku sudah berunding dan memutuskan untuk membagi uang ganti rugi secara merata antara aku dan Bayu. Tapi sekarang, dengan uang sebanyak ini, kami bisa membeli rumah mewah di kawasan elit. Orang tuaku telah bekerja keras seumur hidup mereka, dan bahkan di masa tua masih terus mengkhawatirkan kami berdua. Kini, mereka akhirnya bisa menikmati masa pensiun yang tenang dan nyaman. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa bahagia, dan pada akhirnya euforia, ini membawa malapetaka. Terdengar benturan keras mobilku menabrak pembatas jalan. Untungnya, kantung udara mengembang. Aku tidak terluka parah. Ketika aku dibawa ke rumah sakit, para dokter melakukan serangkaian pemeriksaan. Luka robek di pelipisku hanya luka kecil, dijahit beberapa jahitan, tetapi, karena gegar otak ringan hingga sedang, gejala seperti amnesia jangka pendek bisa saja terjadi. Begitulah yang dikatakan dokter kepada orang tuaku. Aku duduk di ranjang rumah sakit, menyentuh perban di kepalaku. Saat itu, aku masih belum lepas dari kegembiraan memenangkan undian. Merasakan tiket undian di dalam saku celanaku, aku memutuskan untuk sedikit mengerjai orang tuaku. Bapak, Ibu, kalian siapa? Aku berkedip, menampilkan akting berlebihan, layaknya pemain sinetron. Ibu langsung menangis, meraih pundakku dan terseduh-seduh. Tika, ini ibu, Nak, Kartika. Kamu benar-benar tidak mengenali ibumu? Bapak bersikap lebih tenang. Menepuk pundak ibu, dia berkata, tidak apa-apa, Bu, dokter kan sudah bilang hilang ingatan itu reaksi normal dari trauma. Kemudian dia menoleh padaku. Tika, aku bapakmu. Bagaimana keadaan kepalamu? Sekarang, apa sangat sakit atau pikiranmu linglung? Tunggu sebentar, Bapak dan Ibu panggilkan dokter dulu supaya diperiksa. Setelah mengatakan itu, ia menuntun ibu keluar dari bangsal. Aku sadar leluconku sudah keterlaluan, dan buru-buru menyusul mereka. Pak, aku cuma bercan. Namun, baru saja sampai di ambang pintu, aku menyadari Bapak tidak membawa ibu ke ruangan dokter. Sebaliknya, mereka menyelinap ke tangga darurat di sebelah. Aku penasaran, dan berjingkat mendekat. Dengar. Mumpung Tika sekarang tidak ingat apa-apa, lebih baik kita tidak usah bilang sama sekali soal uang ganti rugi pembebasan lahan itu, kata Bapak. Maksud Bapak, kita rahasiakan berapa yang kita dapat? Kita kan dari awal sudah berencana pakai uang 1,5 miliar itu untuk membelikan Bayu rumah di pusat kota Surabaya tanpa KPR, supaya dia punya rumah sebelum menikah. Kalau saja, waktu itu ibu tidak kelepasan bicara, kita pasti tidak akan pernah memberitahu. Tika, ibu menghela napas pelan. Ya waktu itu ibu cuma keceplosan, tapi karena Tika sudah terlanjur tahu, kita kan tidak mungkin menunjukkan secara terang-terangan kalau kita lebih sayang anak laki-laki. Nah, lihat kan, Tuhan, yang bantu kita sekarang, jawab Bapak. Sekarang Tika amnesia, dia sama sekali tidak ingat soal itu. Bulan depan pas uang pembebasan lahan itu cair, kita diam saja. Kalau begitu ibu harus buru-buru telepon Bayu, biar dia juga tutup mulut, kata ibu. Bersembunyi di balik dinding, tanpa sadar aku mengepalkan tanganku. Namaku, Kartika Kusuma, umur 25 tahun. Adikku, Bayu, 2 tahun lebih muda dariku. Sejak kecil, aku selalu mendapatkan apa yang adikku dapatkan. Orang tua kami tidak pernah membedakan urusan makanan atau pakaian,
bahkan terkadang aku lebih dimanjakan karena adikku sangat nakal. Bapak dan ibu selalu memanggilku anak, gadis kebanggaan bapak, dan bahkan mengajari Bayu untuk selalu melindungi dan menjaga kakak perempuannya. Tapi sekarang aku akhirnya mengerti. Semua yang disebut kasih sayang itu hanyalah untuk anak perempuan mereka memberikan kata-kata manis, sedangkan untuk anak laki-laki mereka memberikan harta. Tapi bagaimana dengan Bayu? Kami tumbuh bersama, ikatan batin kami tulus dan tidak bergantung pada orang tua. Aku pikir setidaknya adikku peduli padaku. Dihadapkan pada keputusan orang tua yang tidak adil ini, dia pasti tidak akan setuju. Aku sangat yakin akan hal itu. Ibu menelepon Bayu dan menyalakan loudspeaker, agar bapak juga bisa mendengar. Seperti dugaanku, Bayu berkata, "Bu Pak, nggak bisa gitu dong." "Kenapa tidak bisa?" bantah bapak. "Kakakmu sekarang tidak ingat apa-apa. Dia bahkan tidak ingat siapa kita. Dia sama sekali tidak perlu tahu soal uang itu." "Iya, Bayu," sahut ibu, "coba kamu pikir. Tika lulusan universitas bagus, gajinya sekarang belasan juta. Hidupnya jelas lebih mapan dari kamu. Lagi pula dia itu perempuan, tidak perlu beli rumah sendiri. Pacarnya kan orang berada, nanti kalau menikah, dia akan ikut suaminya. Sedangkan posisimu beda, kamu laki-laki. Kalau kamu tidak punya rumah sendiri tanpa KPR, perempuan mana yang mau menikah denganmu?" "Tapi kata dokter amnesia Kak Tika cuma sementara, bukan permanen," protes Bayu. "Gimana kalau suatu hari dia ingat semuanya?" "Tidak gampang untuk ingat lagi," potong bapak. "Dan kalaupun dia ingat, dia tidak akan 100% yakin, namanya juga ingatan orang sakit. Kalaupun dia ingat, terus kenapa?" Tambah, "Ibu, memangnya dia berani ribut sama kita? Memutus hubungan darah? Jujur saja, bapak dan ibu sudah melakukan lebih dari cukup untuknya. Membesarkan, menyekolahkan. Fakta bahwa kita memperlakukan dia, anak perempuan, sama baiknya dengan anak laki-laki kesayangan, itu sudah anugerah besar buat dia. Di keluarga bapak ada 4 bersaudara laki-laki, dan dia satu-satunya perempuan," kata bapak. "Kalau bukan karena neneknya yang memanjakan dia, lulus SMP pasti sudah bapak suruh kerja atau masuk SMK kejuruan, bukan kuliah tinggi-tinggi." Ibu menegur bapak. "Halah, ibumu itu juga aneh. Nenek lain memanjakan cucu laki-laki. Ini dia malah memberikan tabungan masa tuanya yang mau dipakai untuk beli kain kafan cuma buat bayarin kuliah cucu perempuan." Bapak menepis, "Sudah, jangan bahas itu. Bayu, kamu ingat apa yang kami bilang? Nanti kalau jenguk, kakakmu jangan sebut sepatah kata pun soal pembebasan lahan." Adikku di ujung telepon terdiam sejenak. "Aku ngerti. Bapak sama ibu cuma takut aku berantem sama Mbak Tika. Aku kan sebentar lagi mau nikah. Uang seserahan yang bakal dikasih Mas Aldo pacarku, buat Mbak Tika tadinya mau aku pinjam buat renovasi rumah baruku. Gini aja, kalau suatu saat Mbak Tika ingat, kita bilang aja ganti rugi dari pemerintah cuma turun sedikit. Bilang aja, harganya ditekan, cairnya cuma recehan, dan uangnya sudah dipakai untuk biaya hidup kalian." Dalam hati aku bergumam, inilah gunanya pendidikan tinggi. Otaknya bekerja lebih licik daripada orang tua, dan berpikir lebih jauh. "Setuju," sahut ibu. "Kalau dia ingat, nanti kita karang cerita saja." Aku diam-diam kembali ke ranjang rumah sakit. Air mata mengalir di pipiku tanpa henti. Tiket undian di dalam saku celanaku menempel erat di pahaku, membakarku, dan memancing senyum getir. Di saat aku hanya memikirkan bagaimana menghabiskan uang ini agar orang tua dan adikku hidup tanpa kekurangan, mereka justru menyusun rencana bagaimana menyembunyikan uang ganti rugi rumah tua itu dariku. Ketegasan bapak, sikap pilih kasih ibu, keegoisan adikku, semua itu, dengan betapa naif dan bodohnya diriku, selama ini kuanggap sebagai cinta yang murni. Bahkan dalam mimpi buruk pun aku tidak menyangka bahwa bayaran atas amnesia, pura-puraku dan kalimat "Bapak, Ibu, kalian siapa?" adalah aku benar-benar kehilangan bapak dan ibuku. Tapi syukurlah, setidaknya aku masih punya uang. Setengah jam kemudian, Bayu tiba di rumah sakit. Seluruh keluarga mengelilingiku. Dengan penuh perhatian, dengan hati-hati memancing sisa-sisa ingatanku. Aku, dengan senang hati bermain peran. Sikapku yang dingin dan kaku mereka anggap sebagai efek kehilangan ingatan, tanpa menyadari hal yang mencurigakan. Hanya ketika ibu menawarkan untuk membantuku mengganti baju, aku menolak. Aku tidak akan membiarkan mereka tahu tentang tiket undian ini. Sama seperti mereka, bertiga yang diam 1000 bahasa layaknya agen rahasia soal uang pembebasan lahan. Keesokan harinya, Aldo datang menjengukku. Dia sedang dinas di kota lain. Aku mengirim pesan kepadanya tentang kecelakaan itu baru pagi tadi, dan dia langsung membeli tiket pesawat dan bergegas kembali. Orang tuaku sangat terkejut. "Tika,
Kamu ingat nak Aldo? Aku mengangguk cepat-cepat. Iya, sepertinya aku cuma ingat Aldo. Selain yang berhubungan dengannya, aku tidak bisa mengingat apa-apa. Aku menatapnya dengan memelas. Mas Aldo, bawa aku keluar dari rumah. Sakit ya? Aku mau tinggal di apartemenmu dulu. Aku dan Aldo kuliah di universitas yang sama. Kami sudah bersama selama 3 tahun lebih dan sedang mempersiapkan pernikahan. Dia 2 tahun lebih tua dariku, bekerja di sebuah bank swasta. Penghasilannya stabil, keluarganya baik, penampilannya juga rapi dan tampan. Yang terpenting dia tulus mencintaiku. Bapak, Ibu, jangan khawatir. Saya akan menjaga Tika, janji Aldo dengan serius. Kepada orang tuaku, sambil mengambil barang-barangku. Aku mengikutinya ke mobil. Begitu duduk di dalam kabin, air mataku tumpah. Sayang, ada apa? Tanyanya cemas sambil memelukku. Ada yang sakit? Aku menangis dan menggeleng. Mas, kamu ingat kita pernah bilang setelah menikah aku mau punya 2 anak, laki-laki dan perempuan, persis seperti aku dan adikku. Aku, dari kecil tumbuh di keluarga yang bahagia, dan mau mengulangi kebahagiaan itu. Aldo kebingungan. Tentu aku ingat, tapi bukannya kamu hilang ingatan? Aku menggeleng, aku pura-pura. Aku cuma mau mengerjai orang tuaku. Tapi aku tidak menyangka mereka memanfaatkannya untuk selamanya menyembunyikan uang ganti rugi pembebasan lahan dariku. Aldo terdiam selama beberapa detik. Suaranya menjadi serak. Maksudmu, seluruh uang 1,5 miliar itu, orang tuamu memutuskan untuk tidak memberimu sepeser pun dan memberikan semuanya pada adikmu? Kini giliranku yang mematung. Aku pikir di saat seperti ini dia seharusnya lebih peduli pada seberapa dalam situasi ini melukaiku. Bukan tentang siapa yang pada akhirnya mendapatkan uang tersebut. Sesampainya di apartemennya, aku beralasan pusing dan pergi ke kamar untuk berbaring. Aku mendengar Aldo di ruang tamu menelepon seseorang selama lebih dari 1 jam. Sepertinya dengan ibunya. Tika, kita perlu bicara. Aldo masuk ke kamar saat aku sudah setengah tertidur. Dia membangunkanku, kepalaku masih sedikit pening. Tika, kamu benar-benar mau merelakan uang pembebasan lahan itu begitu saja? Aku merentangkan tangan. Habis mau bagaimana lagi? Rumah tua itu milik orang tua. Kepada siapa mereka mau memberikan uangnya kepadaku atau Bayu itu hak sah mereka. Aku tidak punya hak untuk merebutnya. Aldo mengerutkan kening, memikirkan sesuatu. Tika, aku tahu mungkin aku tidak seharusnya ikut campur, tapi karena orang tuamu sangat tidak adil, kita tidak boleh diam saja menelan ini. Menurutku, mereka memutuskan, ini mumpung kamu amnesia, karena mereka sebenarnya malu mengatakannya langsung ke depanmu kamu. Bagaimana kalau kamu bongkar saja kebohongannya? 1,5 miliar itu bukan uang kecil. Lihat, apartemenku ini ukurannya tidak sampai 80 meter persegi. Kita kan berencana pakai uang itu untuk DP rumah yang lebih besar. Bukannya kamu mau punya 2 anak? Aku menyentuh perutku. Jujur saja, saat ini aku tidak ingin melahirkan 1 anak pun. Jika manusia tidak mampu mencintai anak-anaknya dengan tulus dan adil, jika mereka tidak menyadari bahwa anak ada untuk kegembiraan membesarkannya, lalu, untuk apa melahirkan mereka? Hanya untuk meracuni hidup diri sendiri dan sang anak? Mas, aku tidak akan melabrak mereka secara langsung, tapi aku akan memberi mereka kesempatan atau menyindir mereka. Aku berharap hati nurani mereka terbuka. Tapi membuat keributan dan memutuskan hubungan keluarga tidak akan kulakukan. Orang tuaku tidak adil, adikku egois, tapi bagaimanapun juga, mereka, keluargaku. Aku tidak bisa berhenti menyayangi mereka. Hanya saja semuanya tidak akan pernah sama seperti dulu. Namun setidaknya, pikirku, aku masih punya Aldo. Pada hari jadwal melepas jahitan, aku meminta Aldo sejak pagi untuk izin kerja dan menemaniku ke rumah sakit. Tapi dia menolak, kerjaan lagi numpuk, aku nggak bisa pergi. Kamu kan nggak kenapa-kenapa, kita tunda saja beberapa hari. Beberapa hari terakhir, aku jelas merasakan ada sesuatu yang mengganggunya, dan sikapnya padaku menjadi jauh lebih dingin. Dia tidak tahu bahwa dengan dalih pergi ke dokter, aku sebenarnya ingin memintanya menemaniku mengambil hadiah, undian. Tapi karena dia sibuk, aku akan pergi sendiri, mengenakan kacamata hitam dan masker. Dengan perlengkapan penuh, aku tiba di kantor pusat pengambilan hadiah undian pagi-pagi sekali. Setelah menyelesaikan semua dokumen, staf memberitahukan bahwa uang akan ditransfer ke rekening dalam 10 hari kerja. Aku menyatakan bahwa setelah uang cair, aku akan menyumbangkan 2 miliar rupiah ke Yayasan Amal. Direktur mereka keluar, menjabat tanganku lama dan berterima kasih. Aku membaca di internet bahwa janji untuk menyumbang akan mempercepat proses pencairan ke tingkat maksimal. Ini bukan hanya masalah psikologi manusia, tapi juga masalah keyakinan. Ketika seseorang mendapat rezeki nomplok sebesar ini,
ia harus tahu cara bersyukur dan berbagi. Aku pikir malam ini, aku akan kembali dan memberitahu Aldo bahwa kami perlu merencanakan dengan hati-hati bagaimana mengelola uang sebanyak ini. Tapi aku sama sekali tidak menyangka bahwa sekembalinya ke apartemen, ibunya sudah ada di sana. Sebelumnya aku sudah pernah bertemu ibunya Aldo, dia selalu ramah dan sopan. Tapi sekarang ekspresi wajahnya jelas berbeda. Tante datang untuk bicara. Sedikit. Coba kamu baca ini dulu, dia memberi isyarat dengan tangannya. Di atas, meja kopi tergeletak selembar kertas A4 yang dipenuhi poin-poin kecil. Perjanjian pranikah katanya, ini belum dokumen resmi. Kita bahas dulu, denganmu. Kalau syarat-syaratnya cocok, kita sewa notaris. Coba dibaca. Aku mengambil kertas itu dan membaca sekilas. Mataku hampir copot karena terkejut. Ibu Aldo, sambil menatapku, mulai menjelaskan, poin pertama. Kami akan membiayai resepsi yang mewah, dan memberi keluargamu uang seserahan 50 juta, cuma untuk menjaga gengsi di depan kerabat. Tapi karena uang ini hanya formalitas, pihakmu wajib mengembalikannya kepada kami setelah pernikahan. Apartemen Aldo, tempat kalian akan tinggal itu harta bawaannya, kamu tidak punya hak atas itu. Kalau amit-amit terjadi apa-apa dengan Aldo, apartemen ini jatuh ke tangan tante dan om. Kamu tidak punya hak waris. Kalian akan menikah dan tinggal bersama. Dalam 2 tahun, kamu harus hamil. Pendaftaran di KUA baru akan dilakukan setelah usia kehamilanmu masuk 3 bulan. Kalau anak pertama, perempuan, dalam 2 tahun kamu wajib melahirkan anak kedua. Penghasilan dalam pernikahan terpisah. Masing-masing mengelola uangnya sendiri. Biaya selama kehamilan dan cuti melahirkan bisa ditanggung oleh Aldo. Aku tidak sanggup lagi membaca maupun mendengarnya. Maaf, Tante, ini permintaan, Tante atau keinginan Aldo? Aku benar-benar tidak mengerti, kami saling mencintai atas kemauan sendiri. Latar belakang keluarga kami mungkin tidak benar-benar setara, tapi kami berdua dari kelas menengah biasa. Keluargaku tidak jauh lebih buruk dari keluarganya. Bagaimana mereka bisa mengetik draft perjanjian pranikah gila ini, huruf demi huruf? Tika, ini bukan ide Tante, atau ide Aldo. Ini ide dari orang tuamu sendiri, jawabnya. Mereka sendiri yang melanggar janji, terang-terangan menyingkirkanmu. Orang tuamu sendiri saja tidak peduli padamu, anak perempuannya, lalu kenapa kami harus memanjakanmu? Kami takut, jika berurusan dengan keluarga seperti keluargamu, kami akan dapat banyak masalah di masa depan. Aku terdiam. Benar juga. Jika dilihat dari sudut pandang Ibu Aldo, dia hanya ingin melindungi kepentingannya. Aku menelepon Aldo dan bertanya apa maksud semua ini. Tika, Mama cuma emosi. Jangan marah dulu. Aku selesaikan urusan kantor dan langsung pulang. Malam ini kita bahas. Tidak ada yang perlu kita bahas. Aku cuma tanya, apa pendapatmu sendiri tentang ini? Aldo terdiam lama. Tika, menurutku, kamu tetap harus memperjuangkan hakmu. Orang tuamu menyingkirkanmu, semua yang terbaik diberikan untuk adikmu. Nanti ke depannya, jangan-jangan kita yang malah disuruh membiayai adikmu? Terus terang, aku tidak mau masa depanku seperti itu. Mengerti? Jawabku singkat. Aku pergi, aku meninggalkan apartemen Aldo, mengiriminya pesan bahwa kita putus. Dia tidak membalas. Di dunia orang dewasa, tidak ada ruang untuk sentimen yang berlebihan. Ibunya benar 100%. Jika orang tuaku sendiri tidak mengasihaniku, bagaimana aku bisa mengharapkan pengertian dari orang asing? Hanya ada satu hal yang disayangkan. Aku punya harta luar biasa besar di sakuku, tapi baik orang, tuaku, adikku, apalagi Aldo, tidak ditakdirkan untuk menikmatinya. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke sebuah percetakan dan meminta pemiliknya membuatkan rekam medis palsu dengan program desain. Aku memberinya beberapa ratus ribu, dan dia membubuhkan stempel rumah sakit acak di sana. Tika, kenapa kamu pulang? Ibu tersentak saat aku masuk ke dalam rumah. Diantar Aldo, aku menggeleng. Bu, kami putus. Di wajah ibu tergambar campuran emosi rumit yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Kok bisa, bukannya kalian baik-baik saja? Sebenarnya, ada satu hal yang belum berani ku beritahu pada ibu. Aku memeluk bahu ibu, memaksakan beberapa tetes air mata, lalu mengeluarkan surat keterangan medis palsu dari sakuku. Di sana tertulis, glioblastoma multiforme. Aku didiagnosis menderita kanker otak. Sambil menangis aku berbicara, kecelakaan hari itu terjadi karena tiba-tiba, kepalaku pusing hebat. Dokter bilang tumornya ganas. Dan amnesiaku. Mungkin juga karena itu. Mas Aldo melihat hasil pemeriksaanku dan mencampakkanku. Dia tidak mau lagi denganku. Ingatanku sering hilang, aku tidak bisa bekerja. Bu, tolong aku, selamatkan aku. Aku belum mau mati. Semuanya akan baik-baik saja. Nak, ibu akan cari jalan keluar. Dia menghapus air mataku, lalu berteriak ke dalam rumah.
Bapak, Tika pulang, cepat ke sini. Setelah menidurkanku, orang tuaku pergi ke teras belakang untuk berbisik-bisik. Mungkin mereka pikir aku sudah tidur. Tapi aku membuka sedikit jendela kamarku, dan mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Pak, penyakit Tika ini sebenarnya bisa disembuhkan gak sih? Tanya ibu. Susah dibilang, jawab bapak. Bapak baru saja WA teman kuliah bapak dulu, dia, dokter bedah saraf. Penyakit ini tuh begini, ada yang cukup sekali operasi bedah kepala. Ada yang butuh 2-3 kali, ada juga yang malah mati di meja operasi. Uang habis, nyawa melayang. Suara ibu bergetar, ya Tuhan, cobaan apa ini? Kenapa Tika kita bisa kena penyakit begini? Bapak menyalakan rokok. Masalahnya, operasi itu mahal sekali. Minimal 300-400 juta. Bisa jadi 500 juta. Dan yang terpenting, tidak ada yang bisa menjamin bagaimana dia akan hidup setelahnya. Terus kita harus bagaimana? Setidaknya kita harus bawa dia ke spesialis untuk konsultasi. Percuma, kalau kita pergi, dokter pasti bilang, siapkan 500 juta, tapi peluang sembuhnya cuma 30%. Ibu mau bayar segitu? Aku bersandar di dinding, hatiku sakit serasa diremas. Ibu terdiam lama, selanjutnya hanya bapak yang bicara. Coba ibu ingat, waktu ibuku tahun lalu, patah kaki dan terbaring 6 bulan. Uang untuk obat mengalir seperti air, padahal dia nenek-nenek umur 80 tahun. Sedangkan Tika belum genap 26 tahun. Bagaimana kalau operasinya gagal? Kalau dia meninggal tutup mata, selesai, penderitaannya berakhir. Tapi bagaimana kalau dia lumpuh? Kalau otaknya rusak, jadi orang cacat seumur hidup, lalu bagaimana? Bayu cuma beda 2 tahun darinya. Kalau kita sudah tidak ada, beban merawat kakak cacat akan jatuh ke pundaknya. Seluruh hidup Bayu akan hancur. Menurut Bapak, mending pakai pengobatan konservatif saja. Kita bawa dia ke desa, cari dukun atau pengobatan alternatif, minum jamu-jamuan. Biarlah takdir Tuhan yang menentukan. Akhirnya, ibu berhenti terisak. Si Aldo itu benar-benar bajingan tidak punya hati. Kita sudah hampir bahas pernikahan, tapi begitu tahu Tika sakit, dia kabur seperti pengecut. Benar-benar bukan manusia. Namanya juga orang luar, sahut Bapak. Ibu juga pasti tidak mau ambil menantu penyakitan buat Bayu. Aduh, andai saja kita bisa menikahkannya sebelum penyakitnya makin parah. Bagaimanapun juga, Tika kita ini cantik, sarjana. Siapa tahu bisa bawa uang, mahar lumayan buat keluarga, bisa buat nambah modal renovasi rumah Bayu. Hatiku benar-benar membeku, tapi aku tidak bisa menyalahkan orang tuaku. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Membaca begitu banyak buku, tapi masih belum menyerap kebenaran sederhana. Sifat asli manusia tidak boleh diuji. Tiba-tiba aku menjerit keras, jatuh ke lantai, mulai menggeliat, kejang, dan melengkungkan punggungku. Orang tuaku berlari ketakutan ke dalam kamar. Tika, kamu kenapa? Kepalaku sakit. Jeritku. Kepalaku rasanya mau pecah, sepertinya mau meledak. Aku mencengkeram tangan mereka, air mata sebesar jagung, menetes di pipiku. Pak, Bu, bawa aku ke rumah sakit, kumohon, sakit sekali aku. Ingin hidup, tapi ibu hanya menyeduhkanku secangkir susu hangat sambil meneteskan air mata, mengatakan bahwa aku harus meminumnya dan tidur. Saat dia menyiapkannya, aku melihatnya memasukkan obat tidur ke dalamnya. Mereka tidak akan membawaku ke rumah sakit. Aku mengerti alasannya. Karena mereka tidak akan bisa menyembunyikan kekejaman mereka dan menolak pengobatan ketika dokter menyebutkan biaya operasi. Sama seperti uang ganti rugi rumah, sebesar apapun keinginan mereka untuk mengambil semuanya sendiri, di bibir mereka tetap berusaha menjaga citra keadilan. Kasih sayang mereka padaku memiliki batas maksimal yang kaku. Cinta itu bersyarat, kejam, dan munafik. Aku pura-pura tertidur. Aku mendengar Bayu pulang. Bertiga, mereka melanjutkan sidang keluarga di ruang tamu. Pendapat adikku sama dengan orang tuaku. Mbak, Tika diobati pakai herbal saja, setidaknya dia masih bisa hidup normal beberapa tahun. Kalau dibelek pisau bedah malah bisa tambah parah, kata Bayu. Ada benarnya, tapi melihat dia kesakitan begitu, hati ibu perih, kata ibu. Nah, tiba-tiba bapak berseru antusias. Tadi siang bapak kepikiran. Ingat si Dimas di desa kita, yang punya peternakan ayam itu, dia orang kaya loh. Maksud bapak, Dimas yang pincang itu? Tanya Bayu. Yang umurnya beda 8 tahun sama Mbak Tika dan sampai sekarang belum nikah-nikah? Iya, kemarin Pak Demu telepon. Katanya, dari dulu Dimas memang naksir Tika. Tapi dia kan tamatan SMP, kerjanya kasar, kakinya pincang pula. Sedangkan Tika kita sarjana, jelas saja di kondisi normal Tika tidak akan sudi meliriknya. Tapi kan Mbak Tika sekarang sakit, parah, potong Bayu. Itu yang ibu ragukan.
Apa dia mau di situasi seperti ini? Ibu ragu. Namanya penyakit kan belum tentu 100% mati. Masih ada peluang. Bapak akan minta Pak D mancing-mancing pembicaraan dengan Dimas. Kebetulan minggu depan kita mau pulang kampung, sekalian kita bahas di sana. Aku mendengarkannya dengan wajah tanpa ekspresi. Hanya dalam beberapa kalimat, mereka sudah memutuskan untuk melemparkan hidupku ke dalam lumpur. Tapi jika kau sudah jatuh ke dasar jurang, artinya kau hanya bisa melompat naik. Aku mendapatkan nomor telepon Dimas melalui teman-teman sekolah dulu. Larut malam, saat semua orang tertidur lelap, aku memutar nomornya. Halo, Mas Dimas, ini Kartika Kusuma. Aku butuh bantuanmu. Beberapa hari kemudian, kami tiba di RSUD Kabupaten untuk menjenguk nenekku yang sakit parah. Nenek Aminah berusia 84 tahun, dia selalu tinggal di desa bersama Pak D kakak tertua bapak. Sewaktu muda, dia adalah wanita yang berpendirian, keras. Setelah kakek meninggal, dia sendirian membesarkan 4 anak laki-laki. Anak-anak laki-laki ini memberinya 5 cucu laki-laki dan hanya 1 cucu perempuan yaitu aku. Nenek mencintaiku lebih dari siapapun di dunia ini. Aku merasakannya sejak kecil. Mungkin, dia sudah muak mengurus laki-laki. Setelah 3 pamanku memberinya 4 cucu laki-laki nakal, dia mulai menatap perut ibuku seperti melihat keajaiban. Dan ketika dokter mengeluarkanku, bayi perempuan mungil tanpa perkakas di bawah, nenek tersenyum begitu lebar sampai gigi-gigi terakhirnya nyaris rontok. Waktu itu, sepupu-sepupuku sudah masuk SD, jadi sampai umur 5 tahun aku tinggal di desa bersama nenek. Aku ingat dia tidak pernah memotong rambutku. Setiap hari mengepang rambutku dengan gaya berbeda dan menjahitkan gaun-gaun dari kain bermotif bunga. Bahkan ketika adikku lahir, dan dia juga ikut tinggal bersama nenek, aku ingat betul satu kejadian. Suatu hari, nenek membeli 2 kue bolu, 1 untukku dan 1 untuk Bayu. Bayu memakan miliknya dalam sekejap lalu mencoba merebut milikku, menuntut keduanya. Nenek langsung memukul pantatnya, mengurungnya di kamar belakang, mengambil kuenya, dan kami berdua mengunyah kue bolu dengan bahagia, sambil menonton kartun. Aku ingat saat tiba waktunya masuk sekolah dasar, orang tuaku menjemputku untuk tinggal di kota. Nenek sambil menangis mendudukkanku di mobil dan berkata, "Anak emas nenek. Orang luar itu bukan nenekmu. Hidup sebagai anak perempuan itu berat di mana-mana. Cuma pas sama nenek kamu bisa hidup gembira. Kalau ada yang jahatin kamu, pulang ke nenek ya." Setengah tahun yang lalu, nenek Aminah yang berusia 84 tahun jatuh dan mengalami patah tulang pangkal paha. Setelah sebulan di rumah sakit, ia terkena radang paru-paru. Dokter membuat lubang di tenggorokannya tracheostomi, dan kini, setiap hari hidupnya disokong oleh biaya obat-obatan yang membengkak. 4. Bersaudara itu patungan semampu mereka. Sekarang mereka berkumpul lagi untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ini tagihan obat dari awal tahun. Lihat saja sendiri, Pak D yang pertama kali angkat bicara. Ibu sudah setua ini, mustahil bisa kembali seperti dulu. Di ruang rawat ini, sehari habis 300.000 cuma buat tebus obat. Nggak ada yang punya pohon uang. Cucuku tahun ini masuk sekolah swasta mahal, uangku mepet, ya masa kita berhentikan pengobatannya begitu saja. Ibu kan masih sadar, bantah pamanku yang lain. Ngomong sih gampang, kalian kan tinggal di kota, gajinya lebih gede. Bawa aja ibu ke rumah sakit kota. Bude menyela dengan sinis. Apalagi si Tika kalian itu. Ibu paling sayang sama dia, seluruh uang simpanan masa tuanya dikasih buat dia kuliah. Giliran minta uang nomor 1, giliran disuruh bantu cuma nongol setahun 2 kali. Dasar nggak tahu diuntung. Istri paman keduaku juga ikut memanas-manasi. Jangan harap kami mau bantu. Tahun depan kami mau pindah ke kota, aku lagi hamil anak kedua. Kami nggak ada waktu ngurusin orang tua jompo. Pilihannya cuma kalian yang muda-muda ini bawa dia ke kota, atau kalian pindah ke desa dan urus dia, toh kalian sudah mau pensiun. Sementara kerabat bertengkar di koridor, aku duduk di samping nenek. Dia makin kurus, ada selang menancap di tenggorokannya, bernapas dan berbicara terasa sangat menyakitkan baginya. Tapi dia mengenaliku pada pandangan pertama. Ketika melihatku, matanya berbinar gembira. "Tika, datang." Mataku dipenuhi air mata. "Nenek, cucu kesayangan, nenek mimpi. Nenek lihat kamu di pelaminan, pakai kebaya cantik banget." Aku menempelkan tangannya ke dadaku, dan menangis sejadi-jadinya. Keluar dari bangsal, aku melihat kerabatku masih berdebat. Mereka bahkan memanggil dokter yang merawat, menuntut jawaban pasti, apakah ada gunanya melanjutkan pengobatan. Pada dasarnya, semua orang ingin menyerah, tapi tidak ada yang punya keberanian untuk mengatakannya keras-keras. Mereka berharap dokter akan berkata,
Kami sudah melakukan yang terbaik, usia sudah lanjut, saya tidak menyarankan untuk dilanjutkan. Bapak, Ibu, Pak De, Bude, kalian benar. Nenek paling sayang padaku, jadi sudah, sepantasnya aku yang tinggal dan merawat nenek, kataku kepada kerabat-kerabatku. Tika, kamu beneran gak mau pulang ke Surabaya sama kita? Ibu memelukku dengan mata merah dan tak mau melepaskan. Aku mengangguk, Bu, Pak, Bayu. Aku tahu soal penyakitku. Kalau diobati uang akan habis, dan kalaupun aku selamat, aku akan cacat parah. Di desa udaranya segar, tenang. Aku akan tinggal di sini temani nenek, sisa umur kita biarlah dihabiskan sama-sama. Jangan khawatirkan aku, ibu menangis terseduh-seduh, memelukku. Bapak dan Bayu juga pura-pura mengusap mata, tapi dari awal sampai akhir, tidak satu pun dari mereka menawarkan sebagian dari uang ganti rugi lahan untuk berjuang demi nyawaku. Tika, tapi, kita nggak bisa ninggalin kamu sendirian di sini. Setelah berdehem, Bapak akhirnya masuk ke intinya. Kamu ingat Dimas? Waktu kecil kamu selalu ngikutin dia kemana-mana. Sampai dia yang umur 15 tahun harus repot jagain anak kecil umur 7 tahun. Pas remaja dia berkelahi, kakinya patah dan jadi pincang. Umurnya sekarang sudah kepala 3, tapi belum juga beristri. Sekarang, dia punya peternakan ayam. Uangnya tidak berseri, asetnya puluhan miliar. Pak Demu sudah ngomong sama dia, kalau kamu setuju, dia mau menikahimu. Kamu harus ngerti, pengobatan penyakitmu butuh uang sangat banyak, kita nggak punya dana sebesar itu. Tapi kalau Dimas mau, dia bisa membawamu ke profesor spesialis di Jakarta, siapa tahu ada harapan. Tepat pada saat itu terdengar suara mesin dari halaman luar. Dimas dengan mobil Mercedes hitamnya berhenti di depan gerbang rumah. Terakhir kali aku melihatnya adalah di acara syukuran saat aku diterima masuk universitas. Dia hampir tidak berubah. Wajahnya tetap maskulin, tatapannya tajam. Hanya saja saat melihatku, dia tersenyum agak gugup. Tika, sudah datang? Pak Budi, Bu Ratna, Assalamualaikum. Mari masuk, Mas Dimas, kita ngobrol di dalam. Bapak tersenyum lebar, menarik Dimas masuk. Kaki Dimas pincang, tapi punggungnya tegak lurus, seolah itu adalah tiang yang tak bisa dipatahkan oleh takdir. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengikuti mereka. Pak Budi, bicara soal syarat, saya tidak punya tuntutan apa-apa. Kalau Tika bersedia bersama saya itu sudah anugerah luar biasa buat saya, kata Dimas mulai bicara. Jangan khawatir, saya akan menjaganya. Berapapun biayanya, saya tidak akan menyerah. Tapi kalau memang tidak bisa disembuhkan, saya akan menafkahinya seumur hidup. Cuma karena kita di sini bicara dari hati ke hati, mari kita perjelas semuanya di awal. Tika ini anak Bapak, saya sudah mencari tahu soal penyakit ini. Kalau beruntung kita sembuhkan, semua bahagia. Tapi kalau tidak, hati nurani saya bersih. Tapi apakah Bapak sekeluarga akan percaya bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, itu urusan lain. Saya bukannya meragukan niat baik, Bapak, tapi saya tidak mau nanti jadi duda dengan cap suami kejam yang tidak mau belikan obat terbaik atau tidak merawat istri dengan becus. Karena itu, hari ini, saya kasih Bapak 500 juta rupiah. Mulai detik ini, kami tidak akan merepotkan Bapak lagi. Kita buat surat pernyataan bermaterai. Tika ikut saya yang tanggung jawab penuh, dan Bapak sekeluarga melepaskan sepenuhnya hak asuh dan tanggung jawab keluarga. Terdengar kasar, tapi intinya begitu. Pak Budi, Bu Ratna. Penjelasan saya bisa dimengerti. Belum sempat Bapak memproses kata-katanya, adikku langsung melompat. Mas Dimas, aku ngerti. Tenang aja. Maksudnya, kalau Mbak Tika ikut sama Mas Dimas, mau dia sembuh atau enggak, kami sekeluarga enggak bakal datang bikin ribut atau minta dia dibalikin. Mulai detik ini, kami putus hubungan keluarga dengan Mbak Tika. Gitu, kan? Dimas mengacungkan jempol. Pintar kamu, tapi mari kita sepakat. Kalau Tika sembuh dan sehat lagi, dia juga tidak punya kewajiban apa-apa terhadap kalian. Ini harus dua arah, biar adil. Orang tuaku saling bertatapan. Baiklah, kita ikuti maumu. Kita buat suratnya. Aku dan Dimas saling bertukar pandang. Aku menoleh ke arah orang tuaku dan memeras air mata. Ibu Bapak. Rasanya berat sekali harus berpisah dengan kalian. Semua akan baik-baik saja, Nduk. Fokus berobat ya, nanti kita pasti jenguk kamu, Bapak menenangkan. Secari kertas dengan 4 tanda tangan kami secara resmi memutus hubunganku dengan orang tua dan adikku. Saat mereka masuk ke dalam mobil, ibu memelukku dan menangis meraung-raung. Tika sayang, nanti telepon ibu ya. Jaga dirimu. Baik-baik, ibu yakin, kamu pasti sembuh. Pasti, jangan marah sama kami karena melakukan ini. Bagaimanapun juga, ini yang terbaik buat kamu karena diiringi
teriakan Bapak dan Bayu yang menyuruhnya cepat, ibu akhirnya masuk ke mobil. Saat itu langit sore diwarnai semburat merah senja, dan dalam hidup baruku, sebuah cahaya juga mulai bersinar. Orang tuaku tidak tahu satu hal. Aku dan Dimas sudah merencanakan semuanya sejak awal. Saat meneleponnya, aku bilang orang tuaku akan menawarkan padanya untuk mengambilku. Aku sudah mentransfer uang 500 juta rupiah kepadanya, terlebih dahulu, memintanya menggunakan uang itu sebagai syarat. Dia berjanji akan merawatku, tapi sebagai gantinya dia harus menuntut orang tuaku menulis surat pernyataan putus hubungan denganku. Dimas tidak banyak bertanya, dia hanya melakukan persis seperti yang kuminta. Hanya sekali dia berkomentar pelan, "Tika, kamu sebenarnya cuma mau kasih orang tuamu kesempatan terakhir kan?" Aku tersenyum. Aku memberi kesempatan terakhir bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk diriku sendiri, untuk meneteskan air mataku yang penghabisan. Setelah menghabiskan seminggu di desa bersama nenek dan memastikan tidak ada kerabat yang peduli padaku, aku mulai bertindak. Pertama, aku mencari dokter yang merawat nenek. "Dok, tolong bicara jujur, apa ada obat impor paling ampuh untuk infeksi ini? Untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya?" "Ada, tentu saja," jawab dokter. "Injeksi albumin manusia impor dan imunoglobulin sangat bagus menangani infeksi. Tapi satu ampul harganya 6 juta rupiah. Sebulan minimal, butuh 3 ampul, dan harus terus-menerus selama setahun. Dan semuanya di luar BPJS. Belum lagi infeksi paru pada lansia itu sering kambuh, kalau masuk rumah sakit lagi, harus ulang kursus pengobatannya." Aku mengerti. Angka sebesar itu, bagi keluarga biasa ibarat beban yang tak tertanggungkan. Apalagi di mata mereka, nenek berusia 80-an sudah habis masanya. Tapi aku tidak berpikir begitu. Aku ingin nenek hidup sampai 100 tahun. 6 juta per ampul itu cuma habis sekian puluh juta setahun. Bagiku, itu cuma uang receh. Lewat bantuan Dimas, aku menghubungi pusat rehabilitasi medik terbaik di Jawa Timur dan mengatur kepindahan nenek ke sana untuk perawatan intensif, komprehensif. Aku menghabiskan 5 miliar rupiah lagi untuk membeli sebuah rumah mewah 3 lantai di pinggiran kota Surabaya Malang, supaya aku mudah menjenguk nenek, tapi tetap bisa sesekali muncul di desa untuk formalitas, meskipun, kenyataannya, tidak ada yang peduli kemana aku pergi. Saat aku diam-diam, membawa nenek pergi, dan bilang kepada orang-orang desa, bahwa nenek pergi dari rumah dan hilang pikun, paman-pamanku justru bernapas lega. Kurasa mereka diam-diam menganggap itu sebagai jalan keluar. Karena kalau aku berubah pikiran, kewajiban mengurus nenek akan jatuh kembali ke pundak mereka. Tentu saja, aku tidak menikah dengan Dimas. Tapi aku menepati janjiku. Aku tahu, dia berencana memperluas bisnisnya dan membangun peternakan ayam modern, yang butuh modal sangat besar untuk peralatan teknologi tinggi. Tanpa pikir panjang, aku menginvestasikan dana sebesar 5 miliar rupiah ke perusahaannya. Kembali ke kota, aku resign dari kantorku dan membeli 2 ruko komersial di pusat kota, serta 1 apartemen penthouse mewah 2 lantai. Lokasinya strategis, dekat dengan rumah sakit dan mal, serta memiliki pemandangan kota yang menakjubkan. Setelah merenovasinya, aku menyewakan ruko tersebut dengan rencana setelah nenek meninggal kelak, semoga Tuhan memberinya umur 100 tahun, aku akan membuka studio kecil di sana. Menghitung sisanya, aku masih punya lebih dari 60 miliar rupiah. 20 miliar aku masukkan ke deposito dan reksadana. Bunganya saja sudah berkali-kali lipat dari gajiku dulu. Dalam hal ini, aku sudah mencapai kebebasan finansial penuh. Sisa 40 miliar aku bagi 2, setengah untuk investasi, startup, venture capital, setengah lagi untuk amal. Aku mengaspal 2 jalan utama di desa, membangun jembatan, dan membiayai renovasi 2 SD Inpres di sana. Saat diwawancarai wartawan mengenai aksi filantropiku, aku dengan terus terang menyebutkan sumber dananya. Ini adalah uang kemenangan dari undian nasional. Saya percaya bahwa selain meningkatkan taraf hidup saya sendiri, uang ini harus membawa manfaat bagi masyarakat. Ketika seseorang punya kemampuan membantu, mereka yang membutuhkan adalah pilihan sadar dan kewajiban moral. Aku tahu setelah beritanya tayang, kerabat dan teman-temanku akan melihat semuanya. Aku tidak pernah berencana bersembunyi seperti kura-kura dalam cangkang setelah memenangkan jackpot. Jujur saja, kekayaan besar itu cuma kertas, lakmus penguji sifat asli manusia. Waktunya merobek topeng teman-teman yang merendahkan si miskin dan menjilat si kaya. Selama setengah tahun ini, banyak teman lama yang menghubungiku. Ada yang butuh bantuan bayar uang sekolah anak, ada yang mau pinjam buat biaya rumah sakit keluarga, ada yang minta suntikan, dana proyek, sampai ada yang mau mengenalkanku dengan pria-pria mapan. Semuanya, kuabaikan.
Selain rutin memantau investasiku, aku menghabiskan sebagian besar waktuku bersama nenek. Nenek ternyata seorang pejuang sejati. Setelah setengah tahun perawatan intensif, dia sudah bisa berjalan sendiri menggunakan alat bantu jalan. Aku tahu semangat pantang menyerahnya adalah cerminan cintanya kepadaku dan ketidakrelaannya meninggalkanku sendirian. Kemudian nenek diizinkan pulang dari pusat rehabilitasi dan aku membawanya ke rumah mewahku. Aku membelikannya seekor anjing peliharaan dan 2 ekor kucing. Kucing-kucing itu keturunan ras mahal yang manja dari pet shop, tapi anjingnya dibawa Dimas dari desa. Itu anjing kampung tua berumur 7 tahun bernama Boni, yang sudah bertahun-tahun bekerja sebagai penjaga di peternakan ayamnya. Boni sangat pintar dan mengerti segalanya, di matanya yang menua terpancar kedamaian dan kebijaksanaan. Dimas berterima kasih padaku karena telah memberikan Boni masa pensiun yang layak. Tapi aku sadar, hidup tenangku ini tidak akan bertahan selamanya. Para lintah darat sudah mulai berdatangan, dan orang tuaku serta Aldo pasti tak terkecuali. Yang pertama kali muncul adalah Aldo. Entah dari mana dia dapat nomor baruku. Suatu larut malam, dia menelepon dalam keadaan mabuk berat, dan begitu mendengar suaraku, dia langsung menangis. "Tika, maafin aku, kamu bisa maafin aku?" "Enggak, aku bener-bener enggak bisa ngelupain kamu." "Aku juga enggak bisa ngelupain kamu, Mas," balasku. "Nggak bisa lupa gimana demi 1,5 miliar uang pembebasan lahan, di saat aku paling rentan dan butuh sandaran darimu, kamu malah ngasih aku pelajaran paling kejam soal sisi gelap manusia. Kamu tahu, nggak, hari waktu ibumu datang bawa surat perjanjian pranikah itu, aku nggak ada di rumah. Aku lagi pergi ngurus pencairan hadiah undian. Pagi itu aku mohon-mohon supaya kamu izin kerja buat nemenin aku ke dokter. Sebenarnya, aku mau kamu nemenin aku ambil uang itu. Aku niatnya mau bagi kekayaan ini sama kamu. Kamu bilang nggak bisa ngelupain aku, tapi aku tahu, kamu sudah membuangku jauh sebelum itu." "Enggak, Tika. Enggak," dia berteriak histeris di telepon. Tapi, aku tak punya niat mencari tahu seberapa banyak porsi sandiwara dalam tangisannya, dan seberapa banyak penyesalan yang tulus. Itu bukan urusanku lagi. Saat aku tidak punya uang, aku percaya pada ikatan darah, cinta, dan persahabatan. Saat uang datang, aku berhenti mempercayai semuanya. Sehari setelah telepon Aldo, ibunya muncul. Dia melangkah lebih jauh dan datang langsung ke ruko komersialku di pusat kota. "Tika sayang, ini semua salah Tante. Tante nggak seharusnya misahin kalian berdua. Tolong kasih Aldo satu kesempatan lagi, Tante mohon. Aldo cinta banget sama kamu. Berhari-hari dia nggak makan, nggak tidur, kurus kering badannya. Tante sumpah, kami nggak akan ikut campur lagi urusan kalian. Kalau kamu nikah sama dia nggak akan ada surat perjanjian apapun. Tante sendiri yang bakal biayain pesta pernikahan kalian, berapapun yang kamu minta." Aku menatapnya dengan wajah datar. 1. Saya tidak akan menikah dengan Aldo, dan uang Tante tidak berguna buat saya tidak punya orang tua dan keluarga lagi. 2. Sekalipun Tante tidak memaksa saya tanda tangan kontrak dengan harta saya sekarang, kalaupun saya menikah suatu hari nanti, saya sendiri yang akan menuntut perjanjian pranikah pemisahan harta. 3. Saya dan Aldo putusnya bukan baru kemarin. Kok bisa kebetulan banget dia kehilangan nafsu makan dan susah tidur tepat di saat dia tahu soal puluhan miliar saya? Tante anggap saya orang bodoh? Dan keempat, orang tua kandung saya saja membuang saya. Atas dasar apa Tante mikir saya bakal percaya kalau keluarga Tante bakal tulus baik sama saya? Aku mengembalikan kata-katanya sendiri, memblokir nomor Aldo, dan menyuruh satpam menyeret keluar pasangan ibu anak. Munafik tak tahu malu ini kalau mereka berani muncul lagi. Keluarga Aldo bagaimanapun adalah orang asing. Namun cepat atau lambat, aku harus berhadapan langsung dengan orang tuaku sendiri. Beritaku masuk TV dan viral sudah beberapa bulan lalu, tapi entah kenapa mereka tidak langsung lari ke arahku. Mungkin ketiga otak mereka memproses lebih lambat dibanding Aldo dan ibunya. Seperti dugaanku, yang datang ke rumah mewahku bukanlah ibu, melainkan bapak dan Bayu. "Mbak," jenguk ibu Gih. Ibu sakit keras, tembak Bayu begitu pintu dibuka. "Berapa?" tanyaku datar. "Kamu jangan ngomongin uang dulu, jenguk aja dulu ibumu, di rumah sakit," potong bapak. "Nggak mau." Keduanya mematung kaget. "Kamu ngomong apa tadi?" Bapak memastikan pendengarannya. "NGGAKMAU, aku meninggikan suara." "Tuli ya, mau kuulangi lebih keras." Wajah bapak memerah menahan marah. "Tika, itu ibu kandungmu. Di dalam dirimu itu masih ada sisa-sisa nurani manusia." "Nggak sih, justru karena aku masih punya nurani manusia, makanya aku nggak mau ada di posisi di mana dokter menyebutkan biaya, lalu aku harus dihantui rasa bersalah karena uangnya ada,
tapi aku nggak mau menyelamatkannya. Kalian paham, logikanya? Harusnya paham. Kalian kan persis melakukan hal itu waktu kalian tahu aku sakit kanker. Mbak, jangan keterlaluan ya. Bentak Bayu. Mbak tuh nggak pernah sakit kanker. Mbak cuma ngetes kita doang kan. Kita ini keluarga, tapi Mbak malah main kucing-kucingan sama kita. Mbak tuh emang jahat. Iya, aku ngetes kalian. Terus kenapa? Kalian lulus nggak dari tesnya? Aku menyeringai. Bapak menggertakkan gigi. Oke. Nggak mau jenguk terserah. Kasih uangnya. Operasi bypass jantung ibumu minimal butuh 1 miliar. Wah, 1 miliar. Jangan sok miskin. Kamu menang uang puluhan miliar. Masa keluarin 1 miliar aja nggak bisa? Aku nggak bilang aku nggak punya. Kataku pelan. Aku bilang, aku NJGAK, NGA Saihei. Bapak nyaris kehabisan napas saking marahnya. Itu, ibumu. Kamu mau lihat ibumu mati? Aku memaksakan 2 tetes air mata keluar. Bapak. Ibu umurnya baru 50 tahun. Sakit jantung itu bukan main-main, risiko operasinya besar sekali. Kalau ibu meninggal di meja operasi itu masih, mending, penderitaannya berakhir. Tapi gimana kalau ada komplikasi? Kalau ibu jadi lumpuh, harus terbaring di kasur, dan bapak harus cebokin ibu seumur hidup? Bapak masih kuat. Bayu juga belum nikah. Menantu mana yang mau merawat mertua? Lumpuh. Gini aja pak, mending bapak cerai saja sama ibu, nanti carikan ibu, kakek-kakek kaya. Siapa tahu ada yang mau bayarin pengobatannya. Bapak mengangkat tangan, bersiap menampar wajahku. Tapi dalam sepersekian detik, sesosok tubuh besar berdiri di depanku, dan mencengkeram tangan bapak dengan kekuatan baja. Itu Dimas. Walau jalannya pincang, di saat kritis gerakannya, secepat kilat. Pak Budi, mau ngapain bapak? Tanya Dimas dengan suara berat, yang mengancam. Tatapannya begitu tajam sampai membuat nyali ciut. Kita kan, sudah tanda tangan di atas kertas bermaterai putih di atas hitam. Tika sekarang, urusan saya. Uang 500 juta dari saya sudah ludes ya buat bapak? Kok, sekarang melanggar janji? Bapak tahu dia salah, tapi mana kenal rasa malu orang-orang seperti ini jika menyangkut uang? Halah, omong kosong. Cuma kertas gitu doang. Memangnya punya kekuatan hukum apa? Saya ini bapaknya, dia wajib menafkahi saya. Menyadari dia kehabisan argumen, dia malah sengaja duduk mengemper di lantai teras. Pokoknya, sebelum kamu kasih uang 1 miliar, bapak nggak akan pergi dari sini. Mbak, ini cuma 1 miliar loh, jangan berlebihan lah. Bayu menimpali. Kita kan, nggak minta angka yang nggak masuk akal. Mbak pelit banget ngasih 1 miliar, buat nyawa ibu, bener-bener nggak punya hati. Aku tertawa lepas. Ini bukan soal uang. Bayu, karena kamu sangat kasihan pada bapak ibu, jual saja apartemen, rumah barumu itu. Uang buat beli rumah itu kan hasil ganti rugi lahan, yang seharusnya jadi hak mereka. Apa maksud mbak? Bapak terbata. Kalian, benar-benar pikir aku lupa? Bahwa aku nggak tahu apa-apa? Aku pura-pura sakit, cuma buat lihat. Sebenarnya kalian anggap aku ini apa? Otot wajah bapak berkedut. Bapak nggak peduli apa yang ada di pikiranmu. Kamu, tetap harus keluar uang. Itu kewajibanmu sebagai anak, terus kewajibanmu sebagai anak laki-laki mana? Sebuah suara lantang menggelegar. Mendengar suara itu, wajah bapak pucat pasi seperti mayat, bulu kuduknya berdiri. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Bapak mengira nenek Aminah sudah lama mati. Di kampung, orang tua renta yang sakit parah terkadang memilih pergi dari rumah untuk mati diam-diam agar tidak merepotkan keluarga. Kata orang, anak laki-laki adalah tiang sandaran masa tua, tapi nyatanya, saat nenek hilang, keempat anak laki-lakinya malah bernapas lega, mengira dia pergi ke hutan untuk mati. Tak ada satupun yang mencarinya. Ibu masih hidup. Bapak meneteskan air mata. Jangan panggil aku ibumu. Aku nggak punya anak laki-laki seperti kalian. Hardik nenek. Kamu bicara soal kewajiban anak? Selama setahun ini Tika habiskan miliaran rupiah buat ngobatin penyakitku. Nggak ada undang-undang yang bilang, cucu harus mikul beban seberat ini. Mana uang pembebasan lahan itu? Keluarkan, buat bayar obat ibumu. Itu baru kewajibanmu sebagai anak laki-laki. Ibu, aku nggak punya uang. Nggak punya uang minggat sana. Nenek mengangkat tongkatnya dan mulai memukuli bapakku. Aku sendiri tidak menyangka nenek sudah sekuat ini. Nenek memukul bapak dan Bayu, mengusir mereka sampai keluar gerbang, sementara Boni si anjing kampung dan kucing-kucingku ikut mengejar, menggonggong, dan mendesis membantu nenek. Aku menatap bapak yang berlari tersandung-sandung menuju mobilnya. Berdiri di ambang pintu, aku berteriak ke arahnya. Bapak! Hari di mana aku kecelakaan itu, yang ada di kepalaku cuma uang ini. Aku sudah bermimpi gimana kita sekeluarga bakal ngabisin uang ini. Aku niat mau belikan bapak dan ibu rumah mewah,
belikan mobil idaman yang selalu Bapak omongin. Aku mau masukin Bayu ke klub pelatihan, mahal, investasi miliaran biar dia sukses. Aku mau kirim Bapak dan Ibu, jalan-jalan liburan keliling Eropa. Waktu itu aku sama sekali gak amnesia. Aku cuma mau bercanda sebentar aja, tapi bercandaan itu yang menghancurkan keluarga kita. Aku anak perempuanmu, Bayu anak laki-lakimu, kita berdua sama-sama sayang kalian. Bukannya kalian juga sayang sama kami? Kenapa kalian gak bisa ngasih secuil rasa adil aja? Secuil aja keadilan. Apa itu terlalu susah? Susah, pangel ya. Baru setelah mobil mereka menghilang dari pandangan, aku sadar suaraku habis. Dimas mendekat, memeluk pundakku dan membiarkanku menangis sejadi-jadinya. Akhirnya semuanya usai. Perasaan yang kutekan sekian lama meledak keluar dan habis tak tersisa. Mulai sekarang hidupku adalah milikku, dan hidup mereka biarlah jadi milik mereka. Tanpa terasa akhir tahun pun tiba. Proyek-proyek investasiku memberikan dividen besar, dan total aset resmiku telah melampaui 100 miliar dengan berbunga. Tapi bencana menimpa peternakan ayam Dimas. Akibat wabah flu burung, ia mengalami kerugian besar. Alangkah terkejutnya aku, saat dia tiba-tiba mengembalikan uang investasi 5 miliar dariku secara utuh hingga peser terakhir, ditambah dengan bunga keuntungannya. Aku menolak menerimanya, tapi dia bersikeras. Namanya investasi memang ada bagi hasil. Tapi aku pantang ngebiarin uang modal darimu lenyap jadi debu. Dimas selalu berbisnis dengan mengedepankan hati nurani, tapi aku tidak menyangka dia bisa sekeras ini memegang prinsip. Aku kan bisnisnya nggak cuma ayam, masih ada proyek lain yang jalan untungnya. Dia menenangkanku. Sekarang urusan peternakan lagi susah. Aku sama teman-teman kongsi ambil lahan tambang batubara di Kalimantan sebelum tahun baru kemarin. Habis liburan aku mau terbang ke sana. Tika, jaga dirimu sama nenek baik-baik, ya. Kalau urusan di sana beres aku bakal pulang jenguk kalian. Dimas memang selalu seperti itu. Melewati bertahun-tahun pasang surut dunia bisnis, dia sudah membentuk mental baja dalam dirinya. Aku tidak terlalu mengkhawatirkannya. Tapi, entah kenapa, saat tahu dia akan pergi jauh, aku merasa sedikit sedih. Mas, hati-hati di sana ya. Cepat pulang. Terus, pulangnya bawa calon istri, biar aku bisa manggil dia Mbak, kataku sambil tersenyum menggoda. Wajah Dimas memerah, siapa juga yang mau sama cowok pincang, sekolah aja nggak tamat. Hidup, sendirian nggak ada tanggungan. Ngapain aku ngerusak masa depan anak gadis, orang? Ya sudah, titip salam buat nenek. Aku pamit dulu, dia membungkuk, mengelus leher Boni, lalu masuk ke mobil dan melaju pergi. Aku berdiri cukup lama di tempatku, memandangi kepergiannya. Sedetik terbersit di benakku keinginan untuk bertanya, bagaimana kalau anak gadis itu bukan dari keluarga baik-baik? Bagaimana kalau dia sudah dibuang oleh keluarganya? Bagaimana kalau dia pintar pura-pura gila dan merancang intrik kelicikan? Bagaimana kalau dia sama sekali tidak peduli walau kamu tidak tamat sekolah? Aku teringat saat aku masih berumur 7 tahun, duduk di palang sepeda, kumbangnya, menggerogoti buah semangka sambil menatap wajahnya dari bawah. Umurnya waktu itu 15 tahun, jakunnya baru mulai tumbuh, dan bergerak-gerak lucu saat dia menelan air. Mas Dimas, kalau udah gede nanti Mas, mau punya istri yang kayak gimana? Remaja itu tersenyum, memamerkan giginya, yang kulitnya terang, matanya belok, yang rambutnya dikepang dua, terus, yang, kalau makan semangka, bijinya juga ditelan. Waktu itu aku belum mengerti, bahwa, aku menelan semangka beserta bijinya, cuma karena itu memberikanku rasa kenyang, dan perasaan aman. Nenek berjalan menghampiriku sambil menggendong salah satu kucing. Ayo masuk, Tika sayang, kelihatannya mau hujan. Aku mengangguk. Entah kenapa mataku berkaca-kaca. Nenek, dulu kaki Mas Dimas patahnya gara-gara apa sih? Tanyaku. Sejak umur 7 tahun aku tinggal di kota, cuma pulang kampung kalau liburan sekolah. Dulu aku cuma dengar selentingan kalau Dimas berkelahi, kakinya patah. Lalu habis itu dia putus sekolah. Ya ampun, kasihan sebenarnya anak. Itu, nenek menghela napas. Waktu kecil otaknya encer banget, biarpun suka, bandel, tapi selalu ranking 1. Pas kelas 3 SMP nggak tahu ada setan apa yang ngerasukin dia berantem hebat sama cucunya kepala desa kita. Mereka, keroyokan, ya akhirnya kakinya dihajar sampai patah. Dimas saking dendamnya, malah bakar gudang milik kepala desa. Akhirnya dia dikeluarin dari sekolah, nggak ikut ujian kelulusan, dan langsung kerja kuli. Oh, kepala desa yang ujung-ujungnya masuk penjara karena korupsi itu, terus cucunya bukannya juga dipenjara karena kasus apa gitu kan? Iya, nenek mengangguk. Cucunya itu dari kecil emang punya bibit psikopat. Suka nyiksa bunuhin anjing sama kucing. Kampung, aku ingat, aku tiba-tiba tersadar.
Dulu di halaman rumah kita kan, ada kucing putih kecil, namanya si Putih. Anak itu yang bunuh si Putih. Waktu itu umurku 6 atau 7 tahun. Aku sampai serak menangis meraung-raung di depan jasad si Putih. Dimas duduk menemaniku di pinggir kali, kami berdua menggali kuburan kecil buat kucing itu. Seingatku, waktu itu dia bilang dia pasti akan membalaskan dendamku. Tapi aku tidak ingat rinciannya. Beberapa hari kemudian aku dibawa ke Surabaya, dan saat liburan musim hujan aku kembali, Dimas sudah putus sekolah dan merantau dari desa. Aku menatap ke arah matahari yang perlahan tenggelam, lalu menarik napas panjang. Saat dia pulang nanti, aku akan menanyakan hal itu langsung padanya.